Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita kembali akan membahas sebuah game dari pecatur agresif di era modern. Siapa lagi kalau bukan Daniel Dubov. Ini adalah game yang dimainkan pada titel Tuesday 2024. Lawannya adalah pecatur wanita Alexandra Maltsevskaya. Daniel Dubov sebagai putih memulai dengan E4. Hitam memilih C6. Ini disebut dengan pertahanan karokan. Dubov memilih langkah umum D4, menguasai petak center, dan seperti biasa hitam selalu akan mendorong D5 di langkah selanjutnya. Ada banyak pilihan untuk Dubov di posisi ini, mengembangkan kuda C3, kuda F3, ataupun memakan pion. Dan Daniel Dubov memilih varian yang paling tajam dari pertahanan karokan, yaitu E5. Ini disebut dengan advanced variation. Pada posisi ini, hitam memilih untuk mengeluarkan gajah ke petak F5 dan Dubov menyeimbangkan kuda F3. Setelah itu, E6 dimainkan. Dubov lanjut menyeimbangkan gajah ke petak E2, persiapan untuk rokade. Setelah itu, hitam langsung mendorong C5, mengganggu pion yang ada di petak center. Dubov merespon hal ini dengan mengeluarkan gajah ke petak E3. Setelah itu, hitam menyimbangkan kuda C6, menambah tekanan pada pion dengan perwiranya. Dubov langsung memakan pion. Setelah itu, kuda G ke petak E7, bersiap untuk bermanuver ke petak G6. Daniel Dubov langsung mengamankan rajanya. Setelah itu, tentu saja kuda ke petak G6. Kedua kuda hitam menekan pion E. Pada posisi ini, Dubov membuat sebuah langkah jebakan. Kuda ke D4, menyerang gajah. Hal ini sekaligus memberikan pilihan pada hitam untuk mengambil pion C atau mengambil pion E. Jika gajah makan pion C, maka ini adalah sebuah kesalahan karena kuda makan kuda, menteri terserang. Menteri pindah ke C7, kemudian dibalas dengan gajah makan gajah. Setelah itu, menteri makan kuda, kemudian gajah mundur ke petak D4. Seperti terlihat di atas papan, putih unggul 1 perwira. Pada game sesungguhnya, tentu saja hitam menyadari hal itu. Oleh karena itu, dia mengambil pion E dengan kuda G, dan Daniel Dubov membalas dengan kuda makan gajah. Setelah itu, tentu saja pion makan kuda. Hal ini membuat hitam memiliki 2 pion yang lemah dan akan menjadi sasaran serangan. Dubov tidak terburu-buru untuk menyerang pion lemah ini. Dubov memilih untuk mendorong C3, mengontrol petak B4 dan D4 agar sulit ditempati oleh kuda. Kemudian hitam mengeluarkan gajah E7 bersiap untuk rokade, dan menteri C2 dimainkan menekan pion F. Hitam menjaga pion dengan menteri D7. Setelah itu, benteng D1, menekan pion D dan juga membayang-bayangi menteri hitam. Hitam kemudian rokade mengamankan rajanya, dan Daniel Dubov di posisi ini mengeluarkan kuda ke petak D2. Setelah itu, benteng diaktifkan ke petak D8 dan Dubov membawa kuda ke petak B3. Langkah ini sekaligus untuk menjaga pion C.
Selain itu, dengan langkah ini, maka sekarang Gajah Dubov bisa untuk lebih aktif dalam melakukan penyerangan. Pada posisi ini, Hitam menyadari bahwa serangan Dubov akan dimulai. Oleh karena itu, dia menghindarkan menteri ke petak C7 dan hal ini menyebabkan Hitam justru kehilangan pion F. Hitam mencoba menyerang menteri, tetapi menteri mundur ke petak F4. Setelah itu, benteng D7 bersiap untuk menyusun benteng. Daniel Dubov merespon hal ini dengan langkah yang sangat bagus. Kuda ke D4, menantang pertukaran kuda. Jika pertukaran kuda terjadi, maka gajah makan kuda dan menyerang kuda yang lain. Setelah kuda masuk ke petak C4, menteri makan menteri, lalu benteng makan menteri. Setelah itu B4. Secara posisional, putih jauh lebih unggul. Apabila di posisi ini gajah makan pion, maka ini akan dibalas dengan kuda makan kuda. Jika kuda makan kuda, maka menteri makan menteri. Setelah benteng makan menteri, gajah makan gajah. Putih unggul 1 perwira. Atau jika hitam tidak terburu-buru mengambil kuda, misalnya dia memilih untuk gajah makan gajah, hal ini akan dibalas dengan menteri makan kuda, menantang pertukaran menteri dan juga mengancam gajah. Tentu saja, jika hitam mengambil menteri, maka kuda akan makan menteri dan gajah pun tetap akan jatuh. Langkah terbaik menurut komputer adalah gajah makan pion, skak, tetapi raja makan gajah. Setelah itu menteri makan kuda, dan kembali terlihat putih unggul 1 perwira. Oleh karena itu, di game sesungguhnya kedua pilihan itu tidak diambil oleh hitam. Hitam memilih memainkan menteri mundur ke petak D8 dan Dubov langsung mengambil kuda. Kemudian kuda makan kuda. Setelah itu gajah G4 menyerang benteng. Benteng lari ke petak C7 dan hal ini menyebabkan Dubov kembali mendapatkan pion. Setelah benteng makan pion menyerang menteri, maka menteri makan benteng. Sekarang benteng di petak C7 kehilangan penjagaan. Menteri makan benteng, menekan pion B dan juga menyerang gajah. Hitam masih mencoba melawan dengan gajah makan pion, tetapi gajah mundur ke petak F3 menyerang menteri. Lagi-lagi hitam belum menyerah. Dia membawa menteri ke petak D6 berharap terjadi pertukaran menteri, tetapi Dubov mengambil pion, mengancam benteng dan juga kuda hitam. Sampai di posisi ini, hitam langsung menyerah. Salah satu perwiranya pasti akan jatuh. Langkah terbaik menurut komputer adalah benteng B8. Hal ini akan dibalas dengan menteri makan kuda. Setelah menteri makan menteri, gajah makan menteri. Dan lagi-lagi putih unggul 1 perwira. Sebuah game yang sangat menarik dari Daniel Dubov. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Jens Nasumus.